Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiatma, mahasiswa Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi bank, fungsi manajemen risiko, serta pentingnya good corporate governance atau GCG dalam industri perbankan. Dalam sebuah perusahaan, khususnya bank, posisi tertinggi biasanya dipimpin oleh CEO atau direktur utama. Direktur utama memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi jalannya perusahaan secara keseluruhan. Di bawah direktur utama terdapat beberapa direktur penting, yaitu direktur keuangan, direktur marketing, direktur produksi atau operasional, HRD atau SDM, dan direktur risiko. Sebagai contoh, pada bagian keuangan, direktur keuangan harus memikirkan bagaimana perusahaan mengelola dana yang dimiliki. Apakah dana tersebut akan disimpan, diinvestasikan, atau digunakan untuk meminjamkan uang pada pihak lain. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana keuntungan atau bunga dari dana tersebut dapat diputar kembali agar menghasilkan profit bagi perusahaan. Selanjutnya, dalam dunia perbankan terdapat manajemen risiko yang sangat penting. Bank adalah lembaga yang mengelola uang masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Terdapat 8 jenis risiko utama dalam bank. Pertama adalah risiko kredit, yaitu risiko ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman atau kreditnya. Kedua adalah risiko pasar, yaitu akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga atau nilai tukar. Ketiga adalah risiko likuiditas, yaitu risiko ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Keempat adalah risiko operasional, yaitu risiko akibat kesalahan sistem manusia atau proses kerja. Yang kelima adalah risiko hukum, yaitu risiko yang munculnya karena masalah hukum atau gugatan. Yang keenam adalah risiko strategik, yaitu risiko akibat kesalahan dalam mengambil keputusan strategi perusahaan. Ketujuh adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko karena bank tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi, yaitu risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Untuk mengawasi seluruh risiko tersebut dibentuk yang namanya komite risiko. Komite ini biasanya terdiri dari 6 orang penting dalam perusahaan, yaitu CEO atau direktur utama, direktur keuangan, direktur marketing, direktur HRD, dan direktur risiko. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan rapat secara rutin dan melaporkan hasilnya kepada OJK atau otoritas jasa keuangan. Hal ini penting karena bank mengelola dana masyarakat, sehingga pengawasannya harus ketat dan transparan. Kegiatan tersebut berkaitan erat dengan konsep GCG atau Good Corporate Governance. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, bank harus rutin melakukan rapat, membuat laporan, dan memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai aturan dengan penerapan GCG yang baik. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat. Selain komite risiko, ada juga rapat penting lainnya yang disebut ALCO atau Asset Liability Committee. Dalam rapat ALCO yang dibahas adalah kondisi neraca bank, terutama mengenai keseimbangan antara aset dan kewajiban bank. Contohnya adalah posisi tabungan masyarakat dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang disalurkan bank. Dalam dunia perbankan, aset atau aktiva biasanya berupa pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah, sedangkan pasifa adalah dana yang dihimpun dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro. Keduanya harus seimbang agar kondisi keuangan bank tetap sehat. Jika penyaluran pinjaman terlalu besar, sementara dana yang dimiliki sedikit, maka bank bisa mengalami masalah likuiditas. Selanjutnya, bank juga memiliki 3 fungsi utama. Pertama, fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini dilakukan melalui produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Kedua, fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Ketiga, fungsi jasa, yaitu memberi layanan seperti transfer uang, ATM, buku giro, mobile banking, hingga layanan bank digital. Terakhir, dalam penyaluran kredit terdapat istilah kolektibilitas kredit, yaitu tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah. Kolektibilitas dibagi menjadi 5 kategori. Semakin buruk tingkat kolektibilitas kredit, maka semakin besar pula risiko kerugian bagi bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem analisis yang pengawasan kreditan yang baik.
Kesimpulannya, industri perbankan merupakan sektor yang sangat kompleks karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan struktur organisasi yang jelas, manajemen risiko yang baik, penerapan GCG, serta pengawasan yang ketat agar bank dapat berjalan sehat, aman, dan dipercaya masyarakat. Sekian penjelasan mengenai struktur organisasi, fungsi manajemen risiko, serta pentingnya good corporate governance atau GCG dalam industri perbankan. Terima kasih.